terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, seluruh dunia saat ini sedang gencar-gencarnya menerapkan green economy ataupun ekonomi hijau. Termasuk beberapa sektor yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sektor penyiaran. Lantas kemudian seperti apa green economy itu? Apa pengertian mendalamnya? Hal itu akan kita bahas langsung bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Prof. Marsuki Dea selaku pakar ekonomi. Prof, Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, selalu sehat. Selalu sehat, Prof ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita akan membahas banyak, Prof, terkait dengan green economy. Nah, mungkin juga buat para pemirsa yang menonton yang belum tahu, Prof, mengenai apa sih itu green economy atau ekonomi hijau, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof. Oh ya, selamat pagi. Dan selamat pagi pada persawan televisi. Jadi terima kasih banyak pada Kompas ya untuk memberikan saya kesempatan. Memang green economy ini menjadi isu global ya. Jadi isu global yang sebenarnya sudah lama. Nah, induknya itu sebenarnya adalah kebijakan global terhadap sustainability development. Yaitu bagaimana pembangunan itu menghargai, punya moralitas. Punya moralitas itu artinya pembangunan itu bukan hanya untuk diperuntukkan pada zaman sekarang, ya. Membangun dinikmati oleh generasi sekarang, harus ada moralitas menjaga pembangunan itu untuk generasi berikutnya juga. Kemudian menyangkut tentang persoalan dalam pembangunan itu ya harus adalah aspek ekologi, bahwa pembangunan tidak bisa kita buru sedemikian rupa secara material meninggalkan nilai-nilai ekologi. Dan yang paling penting adalah aspek ekonomi, bahwa semuanya itu harus punya nilai tambah, ya kan? Nilai tambah bukan nilai transaksi, tapi nilai penggunaan, nilai kemanfaatan. Jadi use value, jadi bukan exchange value. Nah, menyangkut tentang green economy ini merupakan berarti adalah bagian daripada strategi sustainability development yang berlaku untuk seluruh dunia. Berlaku untuk seluruh dunia. Dan itu sudah dilakukan secara global ya semenjak tahun 80-an ya. Secara global tahun 80-an. Kalau di Indonesia sendiri tahun berapa, Prof? Di Indonesia sebenarnya barangkali Indonesia lebih lama menurut saya. Ya kalau dilihat dari sisi kebijakan Undang-Undang Dasar 45 itu clear sebenarnya berkaitan dengan sustainability development. Karena dia mengatakan Indonesia adalah menuju negara sejahtera. Menuju sejahtera yang berbasis pada seluruh sumber daya alam dikelola oleh negara. Ya, untuk kesejahteraan seluruh kepentingan masyarakat. Coba bayangkan, tidak ada negara yang punya undang-undang dasar seperti itu. Persis merdeka sudah ada itu. Ya, setelah itu ada undang-undang turunannya. Bagaimana negara bertanggung jawab terhadap kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya Indonesia ini negara yang sudah menganut paham pembangunan berkelanjutan sejak lama. Hanya dalam perjalanannya tentu setiap rejim mempunyai keterbatasan, ya kan? Keterbatasan itu tentu disebabkan karena politik, sosial dan sebagainya. Tetapi paling intensif pemerintah mulai menuju ke situ kelihatannya itu zaman pemerintahan SBY. Karena dia sudah mendeklarasi satu konsep sustainability pembangunan dalam perencanaan pembangunan nasional EPJMN itu ya. Itu menekankan harus ada 3 pro, ya kan, pro job, ya, pro poverty, ya kan, dan pro environment. Environment gitu untuk ya, Prof, lingkungan. Ya. Kalau untuk green economy di sektor lingkungan seperti apa, Prof? Ya tentu kalau dari sisi lingkungan itu kan masanya ekowisata, ya kan itu juga bagian dari situ, ya. Kemudian misalnya penggunaan digital ya di dalam konektivitas yang seperti tadi sampaikan, konektivitas hubungan antar manusia. Itu kan tidak pakai kabel, tidak pakai lagi alat yang membuat suara noise ya di dalam udara misalnya. Yang jelas transportasi listrik misalnya ya kan, kendaraan listrik, ya mobil listrik.
itu kan bagian-bagian faktual yang memang menuju ke situ. Ya itulah yang sebenarnya yang dirasakan. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya adalah kalau cerita khusus green economy itu adalah berkaitan dengan bagaimana melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat kebanyakan, dia terlibat dalam proses berekonomi, mulai dari konsumsi, produksi, kemudian distribusi, ya, itu harus melibatkan masyarakat kebanyakan. Jadi ada namanya pembangunan yang apa itu namanya ya, yang berkelanjutan, ya, tidak lagi bersifat ekstraktif tetapi inklusif. Nah, jadi ciri-ciri daripada ekonomi hijau itu adalah inklusivitas. Ya, inklusivitas itu berarti seluruh pelaku ekonomi, terutama kecil menengah itu terlibat di dalam pembangunan itu. Seluruh pelaku ekonomi terlibat seperti itu ya Prof? Ya, tetapi artinya gini, seluruh itu harus ada hubungan yang bagus antara yang besar, menengah, dan kecil. Harus ada sinergitas seperti itu. Sinergitas, saja kan perekonomian kita didominasi hampir 89 sampai salah 95% itu adalah UMKM. Nah berarti inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi masyarakat kebanyakan. Jadi arah daripada kebijakan itu harus menyentuh itu. Oh jadi saat ini pelaku ekonomi kebanyakan adalah UMKM ya Prof? Ya UMKM memang. Sehingga kemudian kebijakan harus menyasar kepada mereka. Ya harus seperti itu. Karena dengan asumsi kalau itu yang tersentuh, maka sebenarnya seluruh persoalan ekonomi bangsa itu sudah terpenuhi. Karena yang kita maksudkan di situ sebenarnya adalah bagaimana mereka terlibat dalam ekonomi sehingga pengangguran mereka itu kurang. Iya. Sehingga kemiskinannya juga kurang, maka terjadilah kesejahteraan begitu, ya. Kalau green economy ini kemudian jika menyasar pelaku UMKM, apa manfaat terbesar yang bisa mereka dapatkan, Prof? Sementara ini memang agak sulit ya, karena banyak dari usaha-usaha yang berkembang kita ini semuanya hampir masih bersifat ekstraktif, bersifat eksploitatif, ya. Sehingga kalau dikatakan sejauh mana manfaat daripada satu UMKM itu, kalau dilihat secara letterlek, mereka sebenarnya bergerak di tataran ekonomi kecil kan, ekonomi kecil yang berkaitan dengan sumber daya. Tahulah misalnya untuk kuliner, itu kan bagian-bagian daripada kegiatan UMKM di dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dan dia bisa beli ikan, ya toh, beli apalah semua yang berkaitan dengan alam, laut dan sebagainya. Tapi itu kan terkadang hasil-hasil laut itu dicemarkan dalam pengertian begini, misalnya menangkap ikan tidak lagi pakai alat yang sebenarnya, misalnya dibom, itu kan berbahaya sekali, ya, terumbu karang bisa rusak, ya kan, persoalan bagaimana limbah udara industri masuk ke sungai, ke laut, kemudian itu dimakan oleh ikan, kemudian usaha-usaha nelayan kecil ini mengangkat, kemudian memberi dijual misalnya menjadi food atau kuliner itu ya di jalan-jalan lah atau mungkin di toko-toko besar, itu semuanya akhirnya mencemarkan. Nah, kemudian ekowisata juga seperti itu kan bagian daripada pekerjaan mereka, pariwisata alam ya, misalnya tahulah di Malino, itu kan masih rata-rata UMKM semua itu. Jadi semuanya penuh dengan konektivitas seperti itu ya Prof. Satu kemudian yang dilakukan ini bisa berdampak banyak kepada yang di belakangnya seperti itu. Oke Prof, kita juga akan berbicara banyak terkait dengan sektor penyiaran yang juga di bawah Kementerian Kominfo ini terus juga menggaungkan green economy, salah satunya dengan cara digitalisasi penyiaran. Kita masih akan membahas hal tersebut Prof, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof. Marsudi Dea. Kita akan membahas banyak Prof ya terkait dengan green economy. Nah kalau tadi sebelum jeda saya sempat mengungkit terkait dengan sektor penyiaran yang setelah bertahun-tahun lamanya menggunakan sistem analog Prof, sekarang akhirnya sudah menyentuh digitalisasi. Tanggapan Prof terkait hal ini seperti apa? Ya, digitalisasi adalah salah satu potensi ekonomi hijau yang harus dikembangkan. Yang harus dikembangkan? Harus dikembangkan, tidak bisa lagi tidak. Karena kenapa? Digitalisasi ini kan memberikan efisiensi, ya, dan menjamin efisiensi, efektivitas daripada target, daripada pemanfaatan sumber daya komunikasi, ya kan? Nah, dengan digitalisasi ini kan, ya analog kita tinggalkan, pemancar yang gede-gede, ya, yang membuat noise ini, udara, dan sebagainya, itu kan berbahaya. Bisa merusak macam-macam lah, lingkungan lah kira-kira. Jadi dengan digitalisasi siaran saya pikir itu sudah memang sesuai dengan diktum daripada target-target kerja membangun pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi membangun pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah sektor konektivitas. Konektivitas darat, laut, udara, dan termasuk penyiaran. Itu sudah bagian yang harus inherent. Sehingga dari masing-masing departemen misalnya itu tentu membuat perencanaan strategis bagaimana departemen mereka itu bisa mengimplementasi kebijakan-kebijakan ekonomi hijau itu, sehingga digitalisasi merupakan pekerjaan daripada tanggung jawab komunikasi dan transportasi, maka inilah implementasinya. Dan itu nyata real kan, sangat simple, tidak perlu repot-repot lagi apa, sudah itu sampai ke kita dengan kualitas yang luar biasa. Manfaatnya sangat banyak seperti Manfaatnya itu ya, Prof. Sangat Tadi banyak. dikatakan Prof bahwa efisiensi dan efektivitas itu terjamin dengan adanya digitalisasi ini. Lantas kemudian ada beberapa dampak lainnya nih, misalnya kemudian para pekerja yang ada di pemancar radio ini kemudian sudah tidak digunakan lagi. Seperti ini. Seperti apa tanggapan Prof terkait hal ini? Itu memang setiap satu inovasi ya, setiap hasil penemuan itu selalu ada korban, ada trade off lah. Tapi trade off itu sifatnya akan sementara menurut saya. Karena kita tidak mungkin ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai zaman untuk karena alasan tertentu. Mereka akan mencari sendiri dia punya peluang baru dengan pengalaman dia misalnya di penyiaran analog. Dia akan cari wilayah-wilayah di mana mereka akan mencari peluang untuk dia bekerja. Tetapi pemerintah juga harus punya tanggung jawab bagaimana memfasilitasi mereka ini. Dengan pelibatan mereka juga di dalam pemanfaatan industri digital dalam satu misalnya perusahaan ya, atau misalnya di perusahaan penyiaran, atau misalnya seperti Kompas ya, atau mungkin yang lain, perusahaan lain, itu kan sebenarnya proses itu akan terjadi secara pelan meskipun memang akan ada yang mungkin tersingkir. Nah, disinilah memang kapasitas dan kualitas sumber daya itu tidak pernah harus berhenti untuk tidak berpikir berpikir maju. Ya, dia tidak boleh terlena dengan kondisi itu karena industri digital ini kan awalnya kan terjadi disrupsi yang luar biasa ya. Akhirnya banyak sekali usaha-usaha itu mati kan. Ya, tahu misalnya dulu kalau kita teleponan begitu ya. Sekarang tidak ada lagi. Ya, warung-warung telepon itu dulu ya, itu kan luar biasa hilang. Tapi apakah mereka mati begitu saja? Memang saya lihat adalah shock sebentar saja. Ya, dan mereka cari peluang baru, dan dari sisi pemerintah juga menciptakan kebijakan regulasi yang membuat mereka juga bisa terkaptur kembali untuk bisa bekerja. Dan itu yang Anda lihat Prof yang terjadi juga dalam digitalisasi ini. Pemerintah juga harus punya peran penting tentunya untuk memberikan. Mereka lah yang harus menciptakan itu. Karena dengan mereka misalnya penyiar-penyiar lah, kalau yang sangat analog itu, mereka saya pikir rata-rata penyiar itu cerdas-cerdas ya. Dan mereka tahu lah cepat bagaimana menyesuaikan diri. Sehingga dicari ruang aja. Dibuatkan akses mereka untuk memfasilitasi sehingga mereka bisa mengembangkan bakatnya lagi dalam pendekatan yang lebih modern. Karena digitalisasi adalah media modern yang memang menjadi satu tuntutan, itu keniscayaan. Prof ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terlambat. Ya sebenarnya, apalagi kita juga beruntung ada Soeharto dulu berpikir nekat ya, salah seorang presiden yang tiba-tiba berpikir bagaimana caranya menyatukan Nusantara yang begini jauh ya.
Kalau pakai kapal laut apa gimana tuh para Dengan luas pejabat wilayah yang sangat dengan luas, luas. Prof, ya? Dengan adanya peluncuran satelit Palapa, Indonesia kembali lagi lebih awal sebenarnya mengimplementasi itu. Hanya memang mungkin kita waktu itu berpikir tidak sampai ke situ. Di belakang baru oh itu ternyata itu model sebenarnya sustainability development. Jadi pada pejabat merintah gubernur tidak perlu pergi ke sana, itu kan hemat. Iya. Dia kan melalui perintah dari sini, telepon saya udah jalan sana pekerjaan. Apa yang berbeda dengan sekarang? Sekarang lebih luar biasa. Saya dulu sekolah, saya di Perancis sekolah ya. Itu nelpon saja keluarga itu setiap 1 minggu aja sekali. Coba bayangkan. Ya istri sini, anak sini. Nelpon. Itu nanti hari Minggu. Karena ya kita baru libur kan. Kemudian luar biasa harus dibatasi 3 menit. Karena 3 menit saja itu sudah 200.000 saya bayar. Ya pakai kartu-kartu itu. Iya. Sekarang aduh luar biasa, saya biasa nyesal juga kan. Aduh kok kenapa dulu semati gambar nggak ada, hanya suara. Sekarang anak saya waktu ada di luar di Jepang itu, setiap waktu saya bisa komunikasi. Asal pokoknya, aduh saya bilang luar biasa ini teknologi. Berkomunikasi layar tatap Iya, muka layar seperti tatap itu muka ya, Prof, seperti ya? itu. Cepat, efisien, dan sepertinya kita tidak berpisah. Dan itulah kemudian manfaat yang sangat besar yang dibawa oleh Iya. digitalisasi. Iya, seperti benar, itu, Bu. Prof. Nah kalau kita berbicara lagi kembali Prof terkait dengan digitalisasi penyiaran, Iya. salah satu dampak lainnya yang juga dirasakan terutama untuk para masyarakat menengah ke Iya. bawah terkait dengan mereka harus membutuhkan Ya, suatu alat, alat, set-top box untuk kemudian bisa mendukung adanya penyiaran digital ini. Iya, iya. Tanggapan Prof terkait dengan hal ini seperti apa, Prof? Sekali lagi saya pikir setiap perubahan itu pasti ada yang korban. Ya, kalau kita berpikir sejenak ya pastilah kesian televisi-televisi analog itu terpaksa harus beli box ya. Iya. Tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang bukan harus dikhawatirkan. Apakah ini juga mendorong pergerakan, Prof, dengan adanya Jelas. jual beli ini? Jelas, dengan adanya produk, ada industri baru yang lahir untuk menghasilkan itu. Iya. Itu menyerap tenaga kerja lagi kan. Jadi itu akan berantai dan proses rantai channeling daripada proses produksi itu akan berlanjut terus. Jadi itu akan berhenti. Nah itu tadi yang tidak pakai itu pindah ke situ mungkin kerjanya kan. Jadi mungkin beban awal dari masyarakat harus membeli. Tapi dampak daripada pembelian itu menciptakan proses produksi baru. Jadi Ya. kesimpulannya adalah apakah manfaat yang dibawa lebih besar gitu ya, Prof ya? Harusnya memang hukum ekonomi begitu. Harus lebih manfaat lebih besar daripada biaya. Itulah cost benefit analisis itu selalu dilakukan. Dan pada saat perubahan itu seperti itu biasanya harus manfaatnya lebih besar. Kalau tidak ya percuma. Benefit analisis selalu tentunya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Jauh Prof, ya, sebelumnya. untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Iya. Oke, Prof, kita masih akan membahas banyak terkait dengan Iya. green economy ini, namun kita jeda sejenak, Prof. Saudara Iya. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof Marzuki. Prof, tadi kita sudah berbincang Siap. banyak sekali terkait dengan green economy ya Prof ya, Ya. dan juga terkait dengan sektor penyiaran. Tapi kalau kita kembali lagi Prof berbicara mengenai green economy, rasanya tidak pernah lepas dari emisi karbon. Betul. Nah, kalau kita berbicara saat ini di Indonesia yang sedang viral ya Prof ya, kondisi polusi udara yang ada di ibu kota. Iya. Tanggapan Prof terkait dengan keterlibatan green economy dan polusi ini seperti apa sih sebenarnya Prof? Ini sebenarnya menjadi pemicu yang tidak bisa lagi tidak green economy harus dibangun. Harus diimplementasi ya. Meskipun semenjak 2014 sebenarnya pemerintah sudah mendeklarasi, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang baru Jokowi. Itu kan terus diburu itu ya. Bagaimana mempraktekkan, karena tuntutan global yaitu bagaimana mengurangi karbon itu ya. Itu harus menjadi kewajiban. CO2 yang ini yang sudah padat sekali, itu bisa menyesakkan, bisa menimbulkan banyak penyakit ya, bisa paru-paru, bisa sesak napas, ya kanker bahkan ya. Iya. Karena aduh memang kotor sekali, Jakarta sudah seperti itu. Di daerah pinggiran saja Tangerang itu, aduh sudah berat sekali tuh pencemaran udara itu. Ya itu kan memang persoalan tadi
energi yang dari energi fosil itu yang memang sudah harus tidak bisa lagi. Nah, sehingga kita memerlukan energi baru yang lebih efisien ya. Dan itulah misalnya energi baterai lah taruhlah misalnya ya, atau mungkin energi nuklir. Saya tidak tahu itu nuklir Indonesia diperkenankan oleh Amerika apa enggak gitu kan. Tapi jelas energi itu adalah energi yang sangat efisien dan dia punya daya manfaat sangat besar. Hanya memang ada beberapa sumber energi kita ini kan kita kaya pada dasarnya ya, angin ya. Kalau listrik itu udah, elektrisitas kita itu tidak lagi pada batu bara seharusnya kan. Tapi seharusnya ada angin, ada laut, ada ombak, waduh banyak sekali. Matahari sekali lebih sumber daya lagi. alam kita Ya. yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Tidak ada mungkin Indonesia surga lah ya yang dititip Tuhan di situ. Hanya kita belum mampu. Persoalannya ada apa? Persoalan kan memang keterlambatan pada sumber daya manusia kita yang untuk kita lahirkan yang sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Inilah karena itu sekarang lembaga pendidikan atau mungkin Kementerian Pendidikan mendorong bagaimana SDM ini perkuliahan tempat-tempat sekolah, university atau school-school itu harus melahirkan SDM yang sesuai dengan zamannya. Jadi tidak Sesuai lagi dengan zamannya, Prof. Jadi memang ini bisa lari kemana saja ya, lari Ya. ke sektor pendidikan, Ya, bisa. sektor lingkungan. Betul. Dan tadi kalau dikatakan oleh Prof bahwa sudah ada tekanan internasional Ya. terkait dengan hal ini, sehingga inilah kemudian momen yang tepat Momen. adanya keviralan polusi udara di Jakarta Ya. ini bisa menjadi tombol hijau Betul, untuk betul. memulai green Untuk memulai economy. ekonomi secara Lantas kemudian serius. sejauh ini tantangan di Indonesia selain SDM tadi, Prof, sehingga kemudian penerapan green economy ini terhambat seperti apa, Prof? Pertama, kita harus lihat persoalan itu bukan hanya dari satu sisi, bukan dari pemerintah saja, dari pelaku ekonomi juga. Pelaku ekonomi juga. Karena pencipta daripada banyak polusi sebenarnya adalah dunia usaha kan. Nah, dunia usaha besar ke atas. Tapi apakah mereka ini salah? Tidak. Mereka kan memang berburu kepada berburu bagaimana revenue meningkat, ya kan? Di satu sisi, untuk apa? Dari sisi pemerintah itu juga bagus, pajak bisa didapat banyak kan? Itu kan berlingkar-lingkar itu. Iya. Nah, kemudian dari sisi masyarakat sendiri yang terkadang ya tidak memahami bahwa persoalan-persoalan lingkungan itu bukan persoalan dia. Iya. Misalnya membuat sampah-sampah ya, limbah-limbah seenaknya saja, menggunakan air seenaknya saja, menggali sumur yang tidak punya aturan. Itu juga punya tanggung jawab masyarakat. Jadi persoalan ini sangat kompleks. Bahkan sekarang dunia, termasuk negara-negara dunia itu kan bersatu untuk memikirkan. Indonesia dianggap sebagai jantung daripada kesehatan lingkungan, kesehatan environment di dunia ini. Hutan misalnya. Itu kan semua punya korelasi yang korelasi yang kuat. Sehingga apa yang kita alami di Jakarta ini memang suatu hal yang harus dikurangi. Meskipun memang usaha untuk mengukur itu kan sederhana sekali. Misalnya berapa CO2 per kapita yang kita alami, berapa CO2 per PDRB, itu kan ada indikator-indikator daripada persoalan. Dan dari indikator itu akhirnya persoalan pencemaran udara, lingkungan, ya Indonesia termasuk khususnya di ibu kota ya sangat tinggi. Nah, perbuatannya itu kenapa? Bukan baru sekarang, karena itu adalah dari sebelum-sebelumnya kan. Misalnya ada kawasan industri itu kan bukan pemerintah sekarang, itu kan dari awal-awal juga ya. Bagaimana pencemaran laut itu kan juga bukan dari pemerintah sekarang. Jadi memang ada satu kontinuitas persoalan itu dimungkinkan daripada yang lalu-lalu. Tetapi yang paling penting bahwa mulai pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha mulai sadar. Harus sadar bahwa pencemaran ini sangat berbahaya ke depannya. Karena kita harus ingat, kita punya cucu, punya anak, punya cucu, cicit. Bayangkan kalau kita nikmati sekarang bermewah-mewah ya, tanpa lagi memikirkan masa depan, kita tidak punya moralitas. Iya Ya kan? Mesti memikirkan juga generasi mendatang. Iya, ya, itu Prof, yang ya? paling penting, Itu yang intergenerasi. paling penting. Nah, Baik. salah satu ekonomi green economy itu dia adalah memperhatikan moralitas antar generasi. Antar generasi hari ini Hari bisa ini, menikmati, ya, tentunya generasi mendatang juga harus menikmati harus seperti menikmati. itu ya. Iya, Lantas kira-kira. Prof, kalau tadi dikatakan bahwa keterlibatan pemerintah ini juga penting, Ya. langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menerapkan green economy ini bisa lebih cepat, Prof? Yang pertama ya salah satunya itu tadi mewajibkan saja perusahaan-perusahaan itu misalnya untuk melakukan filterisasi pada
limbah buangannya, jangan sembarang begitu ya. Kemudian yang corobong-corobong itu harus bangun industri tanpa corobong asap. Di Sulawesi Selatan sudah lumayan ada ya. Misalnya Parepare itu kan membangun industri tanpa corobong asap, tapi dia melalui wisata. Istilahnya industri, ini jelas wisata tidak punya corobong asap, tapi sama sekali mungkin tidak juga, karena pasti bisa juga nanti ya kan. Di Sulawesi Selatan khusus implementasi usaha sudah lumayan. Pembangunan listrik di Takalar misalnya ya, penghijauan di beberapa wilayah. Pemerintah Sulawesi Selatan sudah sangat concern menurut saya, terutama semenjak pemerintahan sekarang ini ya, di awal pemerintahan sekarang ini sampai sekarang itu selalu concern terhadap bagaimana seluruh proses perencanaan pembangunan itu harus melibatkan ya, mulai dari bawah sampai ke atas dalam kaitan dengan kepentingan tadi. Bagaimana memperhatikan lingkungan ya, terutama karbon. Memperhatikan lingkungan karena ini akan menjadi efek domino yang sangat luar biasa ke semua sektor seperti itu, Prof. Terakhir Prof mungkin bisa menjelaskan juga terkait dengan harapan Prof terkait dengan green economy, baik itu di sektor penyiaran dan juga penerapannya ada di Indonesia. Terakhir silahkan Prof. Ya, green economy bagi saya adalah keniscayaan. Keniscayaan. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tetapi terutama pemerintah. Pemerintah harus mendeklar secara tegas bahwa kita sudah menuju kepada mengurangi CO2 itu. Bagaimana harus pembangunan dirancang punya moralitas. Pembangunan bukan untuk generasi sekarang, tapi generasi ke depan. Bagaimana menerapkan aturan-aturan energi ekstraktif yang ramah lingkungan. Bagaimana menciptakan pulang pasar baru terhadap sumber daya yang berbasis alam, misalnya ekowisata. Daerah sudah harus ngomong itu. Bagaimana membangun konektivitas antar wilayah, ya, misalnya smart city yang betul-betul berbasis pada efisiensi mengurangi CO2. Kemudian bagaimana tadi penggunaan konektivitas digital secara serius, dan yang paling penting juga penemuan sumber daya alam baru, regenerasi pada sumber daya alam baru itu harus terus dibangun, dan ini harus mulai dari aturan. Nah, aturan ini harus diimplementasi oleh pelaku ekonomi, itu adalah dunia usaha. Ya, jangan gunakan sembarang energi berbasis fosil lagi. Tetapi pemerintah juga harus hati-hati, jangan sampai dilarang di sini tapi dikasih keringanan di sini. Itu juga biasa tidak sesuai dengan harapan. Jadi misalnya taruhlah, minta maaf, misalnya energi mobil ya dengan pakai listrik, tapi dikasih subsidi untuk tidak bayar pajak, itu kurang logis. Ya tetap, karena target kita kan satu, kurangi emisi karbon, sehingga mau tidak mau ya misalnya harus diterapkan juga, sehingga mereka, dan beratkan misalnya pajak itu terhadap kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil misalnya. Jadi kantor keseimbangan dan para pelaku kesadarannya harus ada. Jangan buang limbah sembarang. Ya, sadarlah bahwa ini kita hidup bukan untuk kita saja, tapi anak cucu kita ke depan. Sadar itu yang paling bahwa penting. Kemudian apa yang kita lakukan saat ini juga sangat berdampak besar untuk generasi mendatang. Bagaimana juga bahwa green economy ini melibatkan semua pihak, terutama pemerintah untuk bisa secara tegas mendeklarasikan green economy. Terima kasih banyak Prof hari ini. Kita membahas banyak sekali terkait dengan green economy, luar biasa sekali. Kita menjadi tercerahkan gitu ya Prof terkait dengan green economy, terutama tadi di sektor penyiaran juga kita bahas. Terima kasih banyak Prof waktunya pada hari ini sudah berkunjung jalan-jalan di studio Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.